Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang Allah muliakan jamaah salat maghrib, mata'anallah wa iyyakum bil iman wal islam was sihah wal afiyah wa hafizanallah wa ra'ana jami'an. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah, lalu memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, sebagaimana pertemuan kita sebelumnya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang adanya dua buah riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir bertolak belakang. Namun yang terpenting buat kita adalah bagaimana kita melihat dan belajar Imam Al-Qurtubi mempertemukan antara dua riwayat tersebut. Qala al-musannif rahimahullah, faslun jaa fi hadzal babi haditsun yu'aridu haditsa hadzal babi. Pada bab ini terdapat sebuah hadis yang bertolak belakang dengan hadis yang telah disebutkan di awal bab. Apa hadis awal bab? Mari kita kembali 2 halaman sebelumnya. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Kata Abu Hurairah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis dan menyebabkan orang-orang yang bersama beliau pun turut menangis. Setelah itu Rasul berkata, kata Abu Hurairah, ista'dantu rabbi fi an yaghfira laha falam yu'dhalli. Aku minta izin kepada Tuhanku agar diberikan ampunan untuk ibuku, namun permintaan itu tidak dikabulkan. Wasta'dantuhu fi an azura qabraha. Lalu aku pun, kata Rasul, meminta izin kepada Allah untuk berziarah ke kuburnya. Fa'adinali, dan Allah memberikan izin. Fazurul qubura fa innaha tudzakkirul mauta. Maka dari itu berziarahlah ke kubur, karena sesungguhnya kuburan-kuburan itu dapat mengingatkan tentang kematian. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Adapun hadis yang disebutkan oleh penulis zahirnya bertolak belakang, yaitu ma kharrajahu Abu Bakrin Ahmad bin Ali Al-Khatibi fi kitab as-Sabiq wal Lahiq, wa Abu Hafsin Umar bin Syahid fi kitab an-Nasikh wal Mansukh lahu fil hadits bi isnadaihima
an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis yang dimaksud yang berseberangan dengan hadis bab, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib di dalam bukunya yang berjudul As-Sabiq wal Lahiq. Demikian juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hafsin Umar bin Shahin di dalam bukunya An-Nasikh wal Mansukh. Jadi ada dua tokoh ulama ahli hadis, ulama besar, yang menyebutkan hadis yang dimaksud berseberangan dengan hadis riwayat Imam Muslim. Di mana kalau hadis riwayat Imam Muslim yang kita sebutkan di awal bab itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang kedua itu diriwayatkan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita. Jadi bagaimana kita mempertemukan antara riwayat Aisyah dengan riwayat Abu Hurairah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada'i famarra bi ala aqabatil hajun wa huwa bakin hazin muhtammun fabaghaitu li bukai. Ujar Aisyah berkisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berangkat melaksanakan ibadah haji, dan haji yang dilakukan oleh Rasul itu pada tahun ke-10 Hijriah, di tahun di mana beliau wafat menutup usia. Dan itu dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Keberangkatan Rasul didampingi oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Karenanya Aisyah yang bercerita, dalam perjalanan aku bersama Rasul melewati sebuah tempat yang bernama Aqabatul Hajun, bukit kecil ya. Nah di situ Rasul terlihat sedih dan menangis, mughtamun, dan terlihat raut wajah beliau menyimpan kesedihan. Pabakai itu dibukai, Nabi nangis, aku pun ikut menangis, kata Aisyah. Kemudian Rasul melompat, maksudnya turun dari tunggangan, dan berkata kepadaku, kata Aisyah, ya Humairah istamsiki, Humairah tetap di sini, jangan kemana-mana. Fastanattu ila jambil ba'ir, maka aku pun, kata Aisyah, bersandar ke samping unta. Rasul melangkah meninggalkan, pamakatha anni tawilan, dalam waktu yang cukup lama beliau meninggalkan aku, kata Aisyah. Thumma 'ada ilayya wa huwa farihun mubtasim. Kemudian beliau kembali kepadaku dan saat itu sudah gembira dan tersenyum. Faqultu lahu, aku berkata kepada beliau, kata Aisyah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah ibuku engkau wahai Rasulullah, nazalta min indi wa anta bakin. Tadi engkau tinggalkan aku sementara engkau menangis, hazinun muqtammun, sedih dan murung. Fabakaitu libukaika ya Rasulullah, dan saat itu aku pun turut menangis karena melihat engkau menangis. Thumma innaka 'udta ilayya wa anta farihun mubtasimun. Kemudian setelah engkau kembali kepadaku, engkau sudah gembira dan tersenyum. Fa'an madza ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah? Faqal, maka kata Aisyah, Rasulullah pun menjelaskan, marartu biqabri ummi Aminah, tadi aku melewati kubur ibuku Aminah. Fasa'altullaha rabbi an yuhyiha, lalu aku memohon kepada Allah Tuhanku agar dia menghidupkannya kembali. Fa'ahyaha, dan Allah kabulkan.
ibuku dihidupkan oleh Allah. Fa'amanat bi, saat itulah ibuku beriman kepadaku. Waraddahallahu azza wa jalla, setelah ibuku beriman, Allah kembalikan dalam keadaan mati. Nah, hadis dengan redaksi seperti ini versi Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib di dalam kitab As-Sabit dan Al-Lahid. Sedangkan yang di dalam kitab satunya yang ditulis oleh Abu Hafs Umar bin Syahid terdapat sedikit perbedaan redaksi, akan tetapi alur dari riwayat itu sama, seputar cerita Aisyah saat mendampingi Rasul melaksanakan ibadah haji Hajjatul Wada. Lalu Rasul ziarah ke kubur ibunya, memohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan hidup kembali, lalu beriman, kemudian kembali dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kalau kita sandingkan dengan hadis pertama, terlihat dia bertolak belakang. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah agar Bunda Aminah diberikan ampunan, Allah tidak mengabulkan. Sementara hadis yang di sini menyebutkan Rasul meminta kepada Allah agar dihidupkan, Allah hidupkan dan beriman. Nah, Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan, apa kata beliau? Wala ta'aruda walhamdulillah. Kalau kita perhatikan alur cerita itu secara sempurna, maka sesungguhnya tidak ada benturan, tidak ada yang saling berseberangan atau kontradiksi, itu tidak ada. Dan segala puji bagi Allah, kata beliau. Kenapa? Li'anna ihyahuma mutaakhirun 'anin nahyi bil istighfari lahuma. Karena timing atau waktu di mana Allah menghidupkan kedua orang tua Rasul, menghidupkan orang tua Rasul itu belakangan tadudi dari larangan memohonkan ampun untuk orang tua beliau. Ini dapat kita lihat bidalili hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini dapat kita lihat dari cerita Aisyah. Anna dzalika kana fi hajjatil wada, bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Sedangkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah itu bukan dalam rangka perjalanan melaksanakan ibadah haji. Artinya sangat memungkinkan ini dipisah oleh rentang waktu, di mana yang lebih dulu adalah Rasul memohon kepada Allah agar diizinkan memohon ampunan untuk orang tuanya, dan itu lebih dahulu secara waktu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, memohon agar dihidupkan, ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Sehingga Ibnu Syahin, yaitu yang menyebutkan riwayat ini dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, menjadikan hadis riwayat Aisyah yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah itu menasakh, menghapus larangan yang terjadi sebelumnya. Makanya buku yang ditulis oleh Ibnu Syahin atau Umar Ibnu Syahin berjudul An-Nasikh wal Mansukh, tentang kita menerima adanya istilah nasikh mansukh. Apa gerang nasikh mansukh? Nasikh mansukh itu salah satu
metode menyelesaikan dua data yang sepertinya saling berseberangan. Ada beberapa metode. Yang pertama al-jam'u bainal adillah. Umpama kita menemukan ada dua buah dalil, apakah itu dari ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an atau hadis dengan hadis, secara zahir kita melihat bertolak belakang. Maka terhadap dalil tersebut kita berhadapan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama disebut dengan al-jam'u bainal adillah. Bagaimana kita mempertemukan agar kedua dalil itu dua-duanya diamalkan. Selama kita bisa menemukan titik agar kedua dalil itu bisa dipertemukan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu kan tentang salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Di akhir surah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Qur'an, mau surah apa, ayat berapa. Nah, ayat itu membicarakan tata cara surah yang dibaca di dalam sholat. Di dalam sholat. Dan ayat itu berbicara bebas, mau surah apa, mau ayat apa, silahkan. Bersifat umum, tidak menentukan surah tertentu. Sementara ada hadis yang sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi pegangan mayoritas ulama, mengkhususkan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis mengatakan mesti Fatihah. Ayat menjelaskan nggak mesti Al-Fatihah, yang penting ma tayassara minal Qur'an. Lalu yang mana yang kita pakai? Hadis mengatakan mesti surah Al-Fatihah, karena Rasul bersabda tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sementara dalam surah Muzammil sangat jelas, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nggak mesti surah Al-Fatihah, yang penting termasuk ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran yang kamu baca di dalam sholat. Secara zahir kan kita melihat berseberangan. Nah, tapi ketika kita menemukan dalil yang berseberangan seperti itu, maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kaidah yang dikonsep para ulama, i'malul kalami aula min ihmalihi. Bagaimana dua-duanya dipakai. Artinya tidak mengambil satu meninggalkan satu. Bagaimana dua-duanya bisa dipakai? Maka itu disebut dengan tahapan al-jam'u bainal adillah, menggabungkan. Sehingga ulama menemukan celah agar dua dalil itu dapat dipertemukan, dua-duanya dipakai. Sehingga yang dimaksud surah Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Sedangkan yang dimaksud dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu adalah surah atau ayat yang dibaca sesudah membaca surah Al-Fatihah. Artinya surah Al-Fatihah dibaca,
Kemudian sesudah surah Al-Fatihah dilanjutkan lagi dengan surah. Umumnya kita sholat setelah waladhdallin, amin, lanjut dengan surah. Nah, surah yang sesudah Fatihah itulah, ya mau surah Al-Kafirun, mau surah Al-Ikhlas, mau ngambil di akhir surah tertentu yang surah panjang, surah Al-Baqarah, itu yang dimaksud ma tayassara minal Qur'an. Sehingga dua-duanya dipakai. Itu selama masih bisa dipertemukan, maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah i'malul kalam aula min ihmalihi, mengamalkan dua hadis tersebut. Dan di sini Imam Al-Qurtubi mencontohkan hal tersebut bahwa tidak ada benturan. Kenapa? Karena hadis larangan itu adalah lebih dahulu, sedangkan hadis Aisyah itu tadudi bahasa Banjarnya. Nah, kalau umpama tidak bisa kita pertemukan, maka tahap kedua adalah kita lihat penanggalan, mana yang lebih dulu, mana yang tadudi. Maka yang tadudi menasakh, menghapus yang terdahulu. Itu tahap kedua. Yang tadudi merevisi yang terdahulu. Itu jika tahap pertama tidak kita temukan celah untuk menggabungkan kedua dalil. Dan tahap kedua inilah yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, Rasul dilarang memohonkan ampun untuk orang tuanya itu lebih dahulu, sedangkan Rasul diizinkan Allah menghidupkan kedua orang tuanya lalu beriman, itu terjadi lebih belakangan. Apalagi sangat jelas dari alur cerita bahwa Aisyah radhiyallahu anha dengan jelas mengatakan ini terjadi pada saat keberangkatan Rasul melaksanakan Hajjatul Wada, dan itu di tahun ke-10 Hijriyah. Sehingga hadis riwayat Aisyah ini menasakh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, itu penyelesaian Imam Al-Qurtubi. Tapi sebenarnya apa selesai? Tidak, masih berbuntut. Namun sebelum kita melanjutkan kepada buntut yang dimaksud, ada fakta lain yang menguatkan hadis riwayat Aisyah. Ada fakta lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Anas. Jadi tadi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha. Lalu di sini ada lagi riwayat Imam Muslim dari Anas. Ini bercerita, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abahulun Waihi di mana?" Qal finnar, di neraka, ujar Nabi. Falamma qafa da'ahu, si penanya ketika berpaling meninggalkan Rasul memanggil kembali lalu berkata, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu di neraka. Ayahku, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Itu satu, bahwa memang sebelum hadis Aisyah memang tidak kita sanksikan adanya riwayat tentang nasib orang tua Nabi. Nah, kemudian juga ada lagi hadis riwayat Salamah bin Yazid Al-Ju'fi, di mana dalam riwayat itu terdapat falamma ra'a ma dakhala alaina, terdapat manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kesedihan yang ada di wajah kami ketika Rasul menjawab tentang nasib orang tua kami. Rasul melihat kesedihan, maka Rasul berkata untuk menghibur, wa ummi ma'a ummikuma, ibuku pun sama juga bersama ibu kalian. Ketika Rasul menjawab mereka di neraka.
Wa qad sami'tu, dan aku pernah mendengar, sesungguhnya Allah Ta'ala pun diriwayatkan menghidupkan paman beliau Abu Thalib lalu beriman. Nah, sekarang buntut dari penyelesaian yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi. Kan kata Imam Al-Qurtubi, dua hadis itu tidak bertentangan. Dua hadis itu bisa dipertemukan, yaitu hadis yang riwayat Aisyah itu merevisi kandungan riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin ada yang kemudian bertanya, wa qad qil innal haditsa fi imani ummihi wa abihi mawdu'un yarudduhu al-Qur'anul 'azim wal ijma'. Mungkin ada yang bertanya, kata beliau, ada yang berkata hadis riwayat Aisyah yang menceritakan kedua orang tua Nabi itu hidup dan beriman itu palsu. Mungkin ada yang berkata seperti itu palsu. Di mana kepalsuan itu terbukti karena dibantah oleh Al-Quran dan ijma'. Jadi seakan-akan begini, Imam Qurtubi, itu kan hadisnya sahih, hadis Aisyah tadi punya sahih. Tapi kalau melihat dari kandungan Al-Quran, saya menduga hadis itu palsu. Lalu penyelesaian Anda itu percuma, karena seakan-akan Anda mengatakan hadis riwayat Aisyah yang menceritakan orang tua Nabi itu dihidupkan lalu beriman, seakan-akan itu benar adanya. Bagi saya, melihat dari teks Al-Quran dan ijma', maka saya menduga kuat hadis itu palsu. Mana ayat Al-Qur'annya? Surah An-Nisa ayat 18, walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Itu ayatnya innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Kemudian walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Allah tidak bakalan menerima taubat, karena taubat itu dalam surah An-Nisa sebenarnya ayat 17 sampai 18, innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Orang yang melakukan kejahatan karena dia tidak tahu, summa yatubuna min qarib, lalu dia segera bertaubat kepada Allah. Dan walaisati taubatu, taubat itu tidak akan diterima, tidak diberikan kepada orang-orang yang ya'maluna as-sayyi'at, mereka melakukan banyak kejahatan, kemudian ketika menjelang mati, menjelang wafat, dia berkata inni tubtul an, sekarang saya bertaubat. Dan juga taubat tidak diterima walalladzina yamutuna hum kuffar, dari orang-orang yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Allah menegaskan dalam Al-Quran, Allah tidak menerima taubat mereka. Artinya seandainya Allah hidupkan kembali pun, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Kenapa? Karena ayat itu menegaskan Allah tidak menerima taubat dari orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Berarti kan kalau orang tua Nabi meninggal dunia tidak beriman, lalu andai kata dihidupkan pun percuma, taubatnya juga imannya tidak diterima oleh Allah. Maka barang siapa faman mata kafiran lam yanfa'ul imanu ba'da rij'ah. Ayat itu menunjukkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, seandainya dihidupkan pun imannya enggak berguna. Ballau amana 'indal mu'ayanah lam yantafi' fa kaifa ba'dal i'adah. Bahkan ayat itu mengatakan hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an. Limbah sudah malaikat maut siap mencabut nyawa, padahal masih hidup, lalu dia bertaubat, itu saja tidak diterima padahal dia masih hidup.
apalagi meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, lalu diberikan kesempatan hidup untuk beriman, nang pada saat masih hidup saja tidak diterima, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Dan tentang ayat itu ada sebuah tafsir yang mengatakan Rasul berkata, laita syi'ri ma fa'ala abawai. Aduhai, andai kata ku tahu apa yang saat ini sedang dihadapi oleh kedua orang tuaku, maka turunlah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 119, wala tas'al an ashabil jahim, janganlah kau menanyakan tentang penghuni neraka jahim. Jadi pada saat Rasul seperti apalah istilah kita itu berucap, ya laita syi'ri, aduhai sekiranya ku tahu nang kaya nasib kedua orang tua ku ayah ini, kaya apa nasib kedua orang tua ku ayah ini, maka turunlah firman Allah, jangan engkau menanyakan tentang penghuni neraka jahim. Seakan-akan itu jawaban dari Allah, orang tuamu di dalam neraka jahim. Nah, bagaimana Imam Al-Qurtubi mengkanter logika ini? Imam Qurtubi mengkanter logika ini. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Perlu kita ketahui, yang punya atau yang menyampaikan logika seperti itu adalah Al-Hafiz Abul Khattab Umar bin Dihyah. Jadi beliau tidak langsung mengkanter, tapi beliau jelaskan ini perkataan Al-Hafiz Abul Khattab Umar bin Dihyah. Tapi logika beliau pun sebenarnya fihi nadhar, juga ada celah bantahan. Apa saja? Pertama, anna fadailan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khasaisahu lam tazal tatawala wa tataba'a ila hini mamati. Ayat di dalam surah An-Nisa, yang menegaskan bahwa innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, bahwa taubat itu Allah terima jika si pelaku dosa itu melakukan karena lagi zaman jahiliyahnya, lalu setelah dia tahu, sadar, dia bertobat sesegera mungkin. Kemudian ayat itu menegaskan taubat tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Kemudian saat ajal tiba baru dia taubat. Kalau ini tubtul an, enggak bermanfaat. Bahkan juga tidak bermanfaat bagi orang-orang walalladzina yamutuna wa hum kuffar, bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Andai kata hidup kembali lalu beriman pun juga tidak berguna. Kata Imam Al-Qurtubi, itu ayat betul. Saya beriman, tapi ayat itu berbicara secara umum. Sementara kita tidak bisa pungkiri bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah semacam keistimewaan yang sifatnya pribadi. Seperti contoh menikah lebih dari 4, seperti khususnya sholat tahajud, bagi kita sunnah tapi bagi Nabi wajib. Ada khususnya seperti istri-istri beliau itu tidak boleh bersuami lagi sesudah beliau wafat. Itu khususnya, tidak berlaku buat kita, tapi hanya berlaku buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi khususnya itu adalah hukum pengecualian bagi Rasul yang tidak sama dengan umatnya. Nah, maka kata Imam Al-Qurtubi, perlu kita ketahui bahwa kemuliaan dan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tetap dan terus Allah berikan sampai detik-detik Rasul wafat. Artinya tidak mustahil. Ayat itu tidak salah, ayat betul, akan tetapi kemudian Allah memberikan khususiyat, memberikan keistimewaan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama.
Sehingga Allah menghidupkan orang tua Nabi lalu beriman, imannya diterima, itu bukan berarti bertolak belakang dengan kandungan ayat. Ayat tetap berlaku, cuman ini adalah khususiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan yang Allah berikan. Terlebih dihidupkannya orang tua Rasul itu secara logika tidak mustahil. Di mana tidak mustahilnya? Kira-kira Allah mampu kadang menghidupkan? Secara logika kita, Allah Maha Kuasa. Secara logika tidak mustahil. Wala syar'an, juga secara aturan ketentuan syariat pun juga tidak bertentangan. Di mana tidak bertentangannya? Karena untuk pribadi Rasul terdapat hukum-hukum yang sifatnya pengecualian atau khususiat, dan bisa jadi itu termasuk bagian dari khususiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kata ulun lah, ulun bacakan penyelesaian Imam Al-Qurtubi. Dibuktikan lagi oleh fakta lain bahwa ini tidak mustahil terjadi. Apa buktinya? Di dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang dihidupkannya kembali seseorang yang terbunuh dari Bani Israel, kemudian saat diberikan kesempatan hidup hanya untuk memadahkan tunang membunuh undah si anu. Itu kan yang cerita tentang sapi betina, atau umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa menuntut investigasi terbunuhnya seorang laki-laki yang tidak punya anak tapi punya ponakan. Jadi orang itu mandul lah, hitungan kada ada bisi anak, kaya raya, ponakannya ini berpotensi menjadi pewaris tunggal, tapi tidak sabar menunggu pamannya wafat. Akhirnya sabotase, direkayasa, dia menjadi otak pembunuhan. Maka terbunuhlah pamannya tersebut karena dia pengen menguasai kekayaan si paman. Nah, uniknya dia sebagai otak pembunuhan, dia yang menuntut kepada Nabi Musa seakan korban, menuntut siapa dalang pembunuhnya, siapa dalang pembunuh. Padahal dia yang membunuh, dia merasa jadi korban. Kira-kira kasusnya sekarang ada kada? Nang membunuh tapi jadi korban, nang dibunuh jadi pelaku. Ada kada zaman wah inilah? Nah, Allahu a'lam, jawab masing-masing. Rupanya mungkin itu keturunan Bani Israel barangkali yang punya logika seperti itu. Minta kepada Nabi Musa menggugat, mun pian bujur-bujur Nabi, saya orang yang sangat dirugikan. Beritahu siapa yang membunuh. Nabi ditantang, Allah turun tangan. Maka apa kata Nabi Musa? Innallah ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian sembelihlah sapi betina. Yang ceritanya mereka ternyata ingin mengelak dari perintah itu. Masa kami betakun siapa yang membunuh, kenapa kami disuruh menyembelih sapi betina? Sebenarnya Allah ingin membalas sikap mereka. Anda mengolok-olok, maka Allah olok-olok dengan cara Allah. Intinya sapi nang kada tuha, nang kada anum. Kemudian betakun pulang, nang kayak apa pulang sapinya, nang warnanya kuning keemas-emasan. Banyak kayak warna kuning keemas-emasan. Dijawab lagi oleh Allah, sapi nang kada pernah digunakan untuk menggarap sawah ataupun menimba air. Jadi kita tuh sapi keramat. Nah, setelah dapat dan ternyata satu-satunya sapi itu, di dalam sebuah literatur itu lebih detail menceritakan asal-usul sapi itu milik seorang anak yang dia disuruh menjual oleh orang tuanya dengan harga ternyata tertentu, ternyata dibeli oleh malaikat ceritanya dengan harga yang lebih tinggi. Kadang langsung dijualnya, bebulik dulu ke rumah.
ulun dititipi umanat tadi menjual harga sekian, pian menawar harga lebih tinggi, ulun kalawani menjual. Mun kita langsung menjual kan, disuruh menjual 100.000, tawar orang 1 juta, langsung kita menjual. Nah itu ceritanya cukup panjang dalam literatur, salah satu literatur ya. Nah intinya setelah disembelih, dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir sejarah lain, itu diambillah buntut sapi tersebut, kemudian mayat yang tadi dikubur dibongkar, diotopsi lah istilah kita sekarang, lalu qul nadrib bi ba'dihha. Allah perintahkan pukul dengan sebagian dari anggota sapi, dan ahli tafsir menyebutkan itu buntut. Dipukulakan dengan buntutnya, hidup sekalinya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati. Jadi kan kalau Nabi Musa saja di zaman itu ada orang yang sudah mati dihidupkan kembali, lalu apa mustahilnya kalau itu terjadi pada diri Nabi SAW? Itu logikanya. Jadi sekedar hidup itu sekedar memadahkan, itu nang membunuh ulun sekalinya, nang membunuh nang tadi melapor sebagai korban, dia ternyata yang membunuh. Nah jadi logikanya itu di zaman Nabi Musa soal menghidupkan orang yang sudah meninggal terjadi. Kenapa kita katakan mustahil terjadi di zaman Rasulullah SAW? Toh Tuhannya sama, Allahnya sama. Bahkan Nabi Isa alaihissalam kita kenal juga dapat diberikan Allah keistimewaan dapat menghidupkan orang mati. Maka demikian juga Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau terbukti dan dibuktikan oleh Al-Quran bahwa di zaman Nabi Musa ada orang mati yang dihidupkan kembali, kemudian Nabi Isa pun juga pembuktian Al-Quran diberikan Allah keistimewaan dapat menghidupkan orang yang sudah mati, kenapa kita mengatakan mustahil itu terjadi pada Nabi SAW? Sedangkan Nabi kita adalah Sayyidul Imamul Anbiya wal Mursalin. Ini logika Imam Al-Qurtubi. Sehingga tidak ada alasan itu ditolak oleh akal, ditolak oleh dalil. Dalil membuktikan zaman Nabi Musa yang mati bisa hidup kembali. Bahkan hidupnya bukan untuk beriman, hanya untuk menjawab pertanyaan penyidik. Jakanya bisa lah, wah inilah nang Mbak Anam tuh lah dihidupkan pula, kayak apa kisahnya. Nah jakanya bisa tuh lah. Nah kemudian adapun logika yang mengatakan barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka sekalipun dihidupkan, imannya pun juga tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Bagaimana Imam Al-Qurtubi mengkanter logika seperti ini? Ujar Imam Al-Qurtubi, kalamuhu mardudun bima ruya. Logika itu tertolak dengan sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengembalikan matahari yang sudah tenggelam timbul pulang, dan itu terjadi sebagai mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya, lalu ujar Abu Ja'far At-Tahawi, kitabnya udah pernah kita baca, Aqidah Tahawiyah. Lalu ujar Abu Ja'far At-Tahawi, itu adalah hadis yang sahih dan nyata adanya, bahwa Rasul diberikan Allah salah satu mukjizat, matahari itu sudah tinggalan, bebulik pulang timbul. Nah seandainya kembalinya matahari itu tidak ada gunanya, ngapain Allah mengembalikan matahari yang sudah tenggelam, terbenam menjadi terbit, menjadi beundur? Maka begitu juga kalau dihidupkannya orang tua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lalu beriman, iman yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ngapain Allah menghidupkan kalau nggak ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Nah sementara fakta lain juga membuktikan bahwa Allah menerima taubat umat atau kaum Nabi Yunus, padahal kan sudah cuaca udah berubah, siap turun siksa. Nabi Yunus alaihissalam keluar meninggalkan karena bala akan turun. Malah ternyata Nabi Yunus yang mendapatkan teguran. Sebagai bukti Allah masih menerima taubat orang yang sudah detik-detik menjelang ajal, detik-detik menjelang ajal.
Nah, adapun jawaban tentang ayat yang berbunyi wala tas'al an ashabil jahim, kan Rasul katanya pernah berucap, duhai andai ku tahu bagaimana nasib kedua orang tuaku saat ini. Lalu turun ayat Al-Quran, jangan kau tanyakan tentang orang yang sudah masuk, orang yang tercatat sebagai penghuni neraka jahim. Jawabannya mudah, kata Imam Al-Qurtubi, itu sebelum peristiwa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bujur aja itu kata salah, tapi itu sebelum, sehingga hal tersebut direvisi atau berubah dengan riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, selesai kita membahas tentang bagaimana Imam Al-Qurtubi beliau mempertemukan. Tapi tadi ulun belum selesai, tahapan berikutnya ulun selesaikan dulu. Kalau kita menemukan ada dua dalil yang secara zahir sepertinya berseberangan, maka tahap pertama adalah gabungkan selama masih bisa digabungkan. Dua-duanya kita pakai. Contoh lain secara konkret, mungkin perlu minta waktu sedikit. Ada riwayat Rasulullah SAW turun sujud, tangan duluan, baru lutut. Riwayat lain mengatakan lutut duluan, baru tangan. Bagaimana mempertemukannya? Pertama, kita mempertemukannya dua-duanya benar. Bagaimana kita mempertemukannya? Faktor kondisi kesehatan seseorang itu yang menjawab. Pada saat lintuhut belum terasa sakit, kita masih mudah lintuhut berdahulu sampai ke lantai. Tapi kalau sudah umur di atas 40 tahun, tak salah mandak lintuhutnya bisa maka pada saat itu lebih mudah tangan duluan. Dan Rasul SAW sebagai manusia biasa, satu sisi beliau juga mengalami perubahan kesehatan dan kondisi tubuh, mulai dari kuat kemudian melemah, dan melemah karena itu merupakan sunnatullah. Jadi dua-duanya dipakai. Bagi orang yang lintuhnya sakit, tangan duluan. Bagi orang yang lintuhnya masih kuat, silahkan mau lintuh duluan. Dua-duanya kepake. Nah, itu gabungkan dulu. Kalau ternyata nggak bisa digabungkan, tapi kita bisa mengetahui penanggalan atau timing waktu, maka yang lebih belakangan merevisi yang lebih dahulu. Kalau kita ternyata nggak tahu mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan, maka tahap ketiga disebut dengan tarjih. Memilih salah satunya tanpa mendustakan yang bukan pilihan. Memilih salah satunya. Lalu apa pertimbangan kita untuk memilih? Bisa jadi kita melihat mana yang kualitasnya lebih sahih, bisa jadi, atau mana jumlah periwayatnya yang lebih banyak, bisa jadi. Jadi faktor-faktor itulah yang menjadi pijakan kita untuk memilih, atau bisa jadi kita memilih mana yang lebih menyelesaikan masalah. Mana yang lebih menyelesaikan masalah, maka itulah yang menjadikan kita memilih salah satunya. Kalau ternyata setelah kita timbang-timbang faktor yang menguatkan ternyata sama, maka pada saat itu at-tawakuf. Tawakuf itu ujar kita peribahasanya tidak mengambil sikap. Tidak mengambil sikap kalau masalah itu tidak mendesak. Tapi kalau masalah itu mendesak, maka ini udah masuk ke ranah silahkan memilih manapun. Karena tidak lagi antara pilihan yang benar, pilihan yang salah, tapi silahkan memilih salah satunya tanpa menyalahkan yang satunya. Jadi tahap pertama namanya menggabungkan, kemudian menasah, lalu mentarjih, kemudian yang keempat itu no comment, artinya at-tawakuf. Tapi jarang sampai ke tahap yang keempat. Tahap pertama sudah bisa, maka selesai masalah. Tahap pertama nggak bisa, tahap kedua yaitu menasah, selesai masalah. Nasah kada kawajua karena secara penanggalan kadang diketahui, maka mentarjih. Mentarjih itu hampir tidak pernah gagal. Karena kita bisa melihat pertimbangan-pertimbangan yang menguatkan. Oh, kalau ini lebih menyelesaikan masalah. Oh, ini masalah yang lebih besar. Oh, ini mudaratnya yang lebih berat. Itu merupakan bagian dari faktor-faktor di mana menjadi pertimbangan kita untuk mentarjih. Nah, barangkali ini
Bab yang berikutnya adalah tentang apa yang dibaca ketika masuk ke kuburan dan bolehkah menangis di samping kuburan. Jadi masih pertanyaan belum jawaban. Itu bab berikutnya. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.